Hai Sobat Peneliti, kembali bertemu dengan saya Sihar Tambun dari NV Consultant. Hari ini kita akan belajar tentang uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi dengan menggunakan SPSS. Materi ini sesuai dengan permintaan teman-teman yang meminta kepada saya untuk membuat video tutorial tentang materi ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara uji validitas, uji reliabilitas, pastilah ini larinya ke data primer. Uji validitas itu adalah uji untuk melihat apakah statement ataupun pernyataan yang disebutkan di dalam kuesioner itu valid atau tidak mewakili variabel tersebut. Kemudian uji reliabilitas adalah uji konsistensi, apakah responden menjawab kuesioner itu dengan konsisten atau tidak. Sedangkan uji regresi adalah merupakan uji pengaruh. Nah, yang pertama kita lihat, saudara-saudara, data di Excel. Nah, misalnya saya menyajikan data di sini ada 73 responden. Variabelnya misalnya ada X1 dengan 8 pertanyaan atau pernyataan, ada X2, ada X3, ada X4, ada Y. Lalu di sini juga ada datanya total dan juga rata-rata saya sajikan. Nah, baik, langkah pertama kita akan membuka program SPSS-nya untuk menginput datanya. Nah, kebetulan dalam contoh ini saya sudah buat. Caranya sederhana ya, ketik saja di sini X1 P1, itu maksudnya adalah notasi dari variabel X1 pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan ke-8. X2 juga sampai dengan pertanyaan ke-7, X3 sampai dengan pertanyaan ke-6, X4 sampai dengan pertanyaan yang ke-5, kemudian ada variabel Y, lalu di sini nanti ada variabel X1, X2, X3 dan juga variabel Y. Kalau kita mau memberi notasi apa itu X1 bisa diisi di dalam label ini. Nah, itu biasanya yang langkah-langkah pertama. Jadi SPSS ini terdiri dari dua sheet. Yang pertama adalah variable view. Kalau ini sudah kita isi Bapak Ibu, nama-namanya bisa juga beserta labelnya. Baru kemudian diklik data view-nya untuk menginput data. Nah, mengenai standar di sini desimal, mau dibuat dalam bentuk desimal untuk 0 saja, tidak ada pecahan boleh, tetap juga dipertahankan, gak ada masalah. Measure di sini biasanya menggunakan scale. Nah, sekarang saya klik data view. Nah, kalau data view Bapak Ibu, nah ini kebetulan saya sudah kopas dari Excel tadi. Ini dia data-data yang kita punya. Oke. Langkah pertama Bapak Ibu untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu ada beberapa cara ya. Yang paling sering dipergunakan orang uji validitas itu langkahnya seperti ini. Dia klik dulu analyze, scale, reliability analysis. Nah, misalnya saya ingin mengecek untuk variabel X1 yang punya 8 pertanyaan, itu saya blok. Lalu saya klik, kemudian saya klik statistik, saya klik descriptive for item scale dan scale if item deleted. Nah, itu saja. Saya klik continue, lalu saya oke-kan. Oke. Nah, perhatikan hasilnya Bapak Ibu. Saya klik oke. Ini outputnya keluar. Uji validitas adalah uji untuk melihat apakah pertanyaan atau pernyataan valid enggak untuk mewakili variabel yang kita teliti. Jadi pengujiannya ini satu persatu. X1 dulu selesaikan, baru X2, X3, X4 dan variabel Y. Demikian seterusnya, memastikannya. Nah, cara melihatnya adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. R itu adalah lambang korelasi, yaitu korelasi antara skor individu dengan totalnya. Ya, jadi kalau misalnya kita ada 8 pertanyaan, ke-8 pertanyaan itu jawaban kita totalkan. Lalu misalnya nanti skor individu P1 dengan totalnya berapa korelasinya. Nah, itu yang dibuat di sini skornya. Jadi sini corrected item total correlation, ya. Ini disebut dengan nilai R hitung, ya. R hitung harus lebih besar dari R tabel. Nah, tentu menjadi pertanyaan, yang mana R tabelnya? Ya. Nah, R tabel harus kita lihat ya, tabel statistik
tabel statistik, namanya itu adalah tabel R product moment, ya. Cara melihat tabel R product moment itu adalah jumlah responden dikurangi dengan jumlah pertanyaan atau pernyataan dalam satu variabel. Nah, misalnya tadi dari Excel yang kita lihat itu jumlah responden kita itu ada sebanyak 73. Nah, kemudian tadi pertanyaan di variabel X1 itu ada sebanyak 8. Berarti 73 dikurangi 8 itu sama dengan 65. 65. Nah, sekarang kita bisa lihat ini urutan 1 sampai dengan 25, ini 26 sampai dengan 50, kemudian ini 51 dan seterusnya, ketemu angka 65. 65 nilai alfa 5%-nya itu adalah 0,240. Ini dia angkanya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan R tabel, ya. R hitung tadi adalah output SPSS. Harus lebih besar dari R tabel. Nah, sekarang kita bandingkan. Apakah R hitung semuanya lebih besar dibandingkan dengan 0,24? Kita cek output SPSS yang tadi. Nah, ini semua angkanya di atas 0,240. Ini adalah R hitung, sedangkan R tabel tadi adalah 0,240. Jadi semua pertanyaan ataupun pernyataan dari pernyataan 1 sampai dengan 8 dinyatakan valid. Nah, begitulah caranya uji validitas. Setelah X1 kita selesaikan, lanjutkan X2, lanjutkan X3, lanjutkan X4, dan lanjutkan variabel Y. Karena dalam contoh ini ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya tidak valid? Kalau tidak valid, itu pertanyaan 1 misalnya tidak valid. Asumsikan angkanya ini di bawah 0,20. Ya, ini harus dibuang. Kalau dibuang berarti diolah ulang lagi tanpa pertanyaan yang tidak valid tadi. Jadi itu di drop ataupun dibuang sampai semuanya berada di atas, tentu mengalami perubahan. Jadi kalau seumpamanya tadi ada 77 responden yang kita teliti dengan 8 pertanyaan, kalau 1 di drop tentu menjadi sisa 7 pertanyaan. Ya, kalau 7 pertanyaan nanti untuk mencari tabel R product moment-nya harus kita sesuaikan. Demikian seterusnya. Ya, itu cara yang paling sederhana uji validitas. Nah, tapi ada kadang kendala, saudara-saudara ya. Bagaimana kalau misalnya jumlah pertanyaannya banyak, tapi respondennya itu sedikit? Nah, kan tidak bisa menggunakan rumus ini. Contoh misalnya, pertanyaan yang digunakan itu ada 10, sementara respondennya cuman ya katakanlah 15. Kalau menggunakan tabel R product moment itu jarang sekali bisa lewat. Nah, ada cara kedua, saudara-saudara ya, biasanya menggunakan korelasi. Jadi perbedaannya kalau cara yang kedua ini biasanya kalau respondennya sedikit. Ya, kalau respondennya sedikit, nah kita melakukan uji korelasi antara item-item dalam satu variabel pertanyaannya, skornya, dengan totalnya. Misalnya begini, saya sudah menginput data di sini sebelah bawah. Misalnya ada dalam satu variabel. Ini misalnya ya, 8 pertanyaan, lalu ini skor totalnya. Saya sudah masukkan di dalam SPSS. Di sebelah kanan kita lihat ini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 sampai dengan pertanyaan ke-8, kemudian totalnya juga. Ini kita lakukan uji korelasi. Ini cara kedua ya, uji validitas. Jadi kita klik analyze correlate bivariate. Lalu misalnya yang pertanyaan 1 sampai dengan 8 yang tadi yang sebelah bawah itu beserta totalnya kita masukin. Nih, saya blok dulu, lalu saya masukin. Nah, kemudian ini sudah cukup, langsung saya okekan saja. Ini cara kedua uji validitas, ya. Yang kita lihat adalah standar pengukurannya
apakah korelasi antara total dengan setiap pertanyaan itu signifikan atau tidak? Ini totalnya, tentu masing-masing ini P1, P2, P3, jadi korelasi antara individu skornya dengan totalnya masing-masing bisa dilihat di sini. Nah, syaratnya valid apabila ini signifikan dengan level signifikansi 5%. Nah, kita lihat ini 0,000, 0,00, berarti semuanya ini ya bisa dikatakan di bawah 1% bahkan ya level signifikansinya. Jadi ini juga valid. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu, kalau seumpamanya ada yang tidak valid bagaimana? Ya di drop, diuji ulang lagi uji korelasinya. Jadi caranya sama, ya. Nah, itu cara kedua, uji validitas, uji yang sering dipergunakan dalam pengolahan data kuesioner ataupun data primer. Kemudian ada cara ketiga lagi. Cara ketiga itu dia ambil misalnya dari sini, dari analyze, dari data reduction. Ini biasanya untuk analisis faktor ya. Analisis faktor itu maksudnya begini, sebenarnya metode yang ketiga ini cocok digunakan apabila kuesioner itu baru kita buat, belum pernah dipergunakan, kita masih mencari indikator-indikator. Jadi ada proses reduksi, misalnya dari awalnya misalnya 8 indikator, lalu kita lakukan dengan proses reduksi dengan menggunakan faktor analisis di sini, kemudian misalnya tersisa 3 misalnya yang paling bagus, itulah yang dipergunakan. Nah, tetapi bagi sebagian peneliti di Indonesia banyak juga menggunakan ini, analisis faktor ini ya, sebagai bahan untuk uji validitas. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita blok misalnya ya, kita masukin, lalu saya klik ini, initial solution, ini pakai KMO. Pakai KMO, lalu ini juga saya klik. Banyak menggunakan metode ini ya. Kemudian saya okekan, saya continue. Ada juga yang menambahkan rotasinya, dibuat Varimax ya, loading plotnya juga diisi. Nah, ini ada cara yang ketiga yang banyak juga dipergunakan peneliti-peneliti di Indonesia. Nah, kemudian hasilnya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk melihat valid atau tidak, ya, ini menggunakan yang namanya ini sistem KMO, ya, singkatan dari Kaiser, Meyer, dan juga Olkin. Jadi pengukurannya ini standarnya itu adalah apabila skor yang terdapat di sini di atas 0,5. Jadi ini seperti loading factor, ya, loading factor. Nah, kemudian ini levelnya harus signifikan. Nah, kemudian per individu juga bisa dilihat di sini yang diagonal ini. Masing-masing skornya harus di atas 0,5. Jadi kalau di contoh ini memenuhi ya. Jadi itulah yang disebut dengan uji validitas. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu? Dan jadi kalau cara yang pertama tadi itu membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, jadi itu umum dipergunakan kalau misalnya pengukuran-pengukuran itu sudah sering dipergunakan ya. Jadi membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Tabel tadi bisa kita lihat semuanya valid. Cara yang kedua relevan digunakan kalau jumlah respondennya sedikit. Jadi cukup menggunakan uji korelasi antara skor individu dengan totalnya. Cara yang ketiga adalah dengan faktor analisis menggunakan model pengukuran KMO. Ini biasanya dipergunakan kalau misalnya satu variabel itu baru terbentuk dengan indikator-indikator yang baru. Sebenarnya pencarian ada metode ya, konfirmatory faktor analisis itu ya. Jadi sebenarnya ini prosesnya masih agak panjang, ada beberapa tahapan, 3-4 tahapan sampai akhirnya kita menemukan mana faktor yang sesuai untuk mewakili variabel. Tapi ini sudah sering dipergunakan di penelitian kita di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji konsistensi. Apakah jawaban responden itu konsisten atau tidak? Itu akan membuktikan si responden itu menjawab kuesioner kita dengan serius atau tidak, gitu ya. Nah, sebenarnya cara mengujinya sama persis dengan cara yang pertama tadi. Nah, ini dia. Ini tadi kalau menghasilkan R hitung. Sekarang ya di atasnya juga ada dapat nilai reliability-nya ya, Cronbach alpha-nya. Standar yang dipergunakan biasanya untuk level penelitian untuk S1 misalnya hanya 0,6. Untuk analisis faktor biasanya 0,7. Untuk research S2 atau
level penelitian yang lebih bagus biasanya menggunakan standar 0,7. Sebenarnya tujuannya baik, menunjukkan data itu lebih reliable ya. Nah, permasalahannya kadang-kadang kalau tidak valid bagaimana? Kalau tidak reliable bagaimana? Kalau tidak valid tadi mendrop satu indikator atau satu pertanyaan. Lah kalau tidak reliable, masa membuang satu variabel? Jadi misalnya tadi kalau di dalam contoh ini kita lihat ada variabel independennya itu sebanyak 4, lalu variabel y-nya ada 1. Lah kalau variabel y-nya tidak reliable bagaimana? Masa variabelnya ini dihapus? Bukan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat dan amati ya. Kalau uji validitas itu kan seperti ini. Melihat ya, kalau misalnya ada pertanyaan yang jauh dari rata-rata yang lain, itu biasanya di drop atau dibuang. Kalau uji reliabilitas juga bisa kita lihat sebenarnya berdasarkan responden. Responden yang tidak konsisten, jawabannya naik turun. Ya, misalnya sama-sama bertanya tentang variabel X1. Pertanyaan kedua dan ketiga atau pertanyaan pertama dengan kedua sebenarnya tujuannya sama untuk menanyakan X1, tetapi gaya pertanyaannya atau redaksinya berbeda. Langsung jawabannya bertolak belakang. Misalnya skornya 5-1, 5-1. Itu adalah hal yang menyebabkan uji reliabilitas bisa saja lolos. Tidak lolos maksudnya. Hasilnya di bawah 0,6. Nah, bagaimana solusinya? Biasanya salah satu solusi yang sering kita lakukan adalah responden yang jawabannya itu tidak konsisten itu kita drop juga. Itu biasanya yang sering dipergunakan para peneliti di Indonesia. Nah, seperti itu ya, saudara-saudara. Jadi, uji validitas itu tidak hanya untuk X1. Jadi, setiap variabel kita uji validitasnya. Uji reliabilitasnya juga demikian. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Melakukan uji regresi, yaitu uji pengaruh ya. Jadi, misalnya tadi ini hasil kita, data kita. Kita coba lakukan uji regresi, misalnya analyze regression linear. Ya, misalnya ini sudah umum ya. Contoh misalnya saya sudah membuat di sini variabelnya. Ini untuk variabel dependennya. Kemudian X1, X2-nya, X3-nya saya masukin ya. Kemudian di OK-kan. Nah, kita perhatikan hasilnya di sini. Nah, ini dia hasil koefisien pengaruhnya ya. Jadi cara melihatnya signifikan atau tidak ada dua cara. Yang pertama kita bisa lihat level sig-nya. Jika di bawah 5% berarti signifikan. Kebetulan di sini X1, X2, X3, X4, semuanya itu signifikan. Kemudian cara yang kedua melihat nilainya. Ini adalah nilai T statistik. Skornya harus di atas 1,96 dan ini konsisten ya Bapak Ibu ya. Kalau T statistiknya di atas 1,96 maka pasti nilai sig-nya di bawah 5%. Nah, kemudian di sini ada betanya ya, unstandardized coefficient. Di sini biasanya karena kebetulan ini positif semuanya maka pengaruhnya semuanya adalah positif atau berpengaruh searah ya. Nah, kemudian ANOVA sering diistilahkan dengan uji bersama-sama atau istilah lain adalah ini adalah uji model. Model itu baik kalau misalnya uji ANOVA-nya signifikan. Nah, kemudian ada nilai R, ini adalah nilai korelasi secara keseluruhan. R square adalah koefisien determinasi, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Itu sebesar 94,5%, sisanya adalah error. Kemudian ada juga adjusted R square, ada penyesuaian dari errornya. Biasanya R square dipergunakan untuk regresi sederhana, adjusted R square biasanya dipergunakan untuk regresi berganda. Sama dengan penggunaan tabel koefisien ini juga Bapak Ibu biasanya untuk persamaan sering digunakan unstandardized ya. Kalau kita mau menggunakan konstanta beta, standardized coefficient kalau kita tidak menggunakan konstanta. Saya kira itu poin-poin yang penting. Kalau misalnya diinterpretasikan Bapak Ibu, di antara X1, X2, X3, mana koefisien paling besar pengaruhnya? Nah, kalau kita lihat ini adalah yang X2. Artinya gini, kalau seumpamanya kita ingin meningkatkan variabel Y, maka pilihan strategi yang kita pilih adalah prioritasnya adalah X2. Nah, kemudian setelah X2, prioritas yang berikutnya itu adalah kita lihat koefisien pengaruh yang lebih besarnya di sini adalah
yang 209 itu adalah X4. Demikian seterusnya. Tetapi dengan catatan model ini dilakukan secara bersama-sama ya, karena modelnya sudah bagus. Jadi hanya masalah prioritas. Baik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk hari ini membahas sedikit tentang penggunaan regresi menggunakan SPSS untuk memenuhi pertanyaan teman tadi yang bertanya bagaimana cara mengolah uji validitas, uji reliabilitas. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu, Sobat Peneliti semuanya agar channel kita ini maju dan Anda juga bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video yang baru. Terima kasih.